Ya, halo selamat siang anak-anakku kelas 11. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi yang sehat dan tetap selalu semangat dalam belajar. Dalam kondisi yang kita masih terbatas untuk bertemu secara langsung, sekolah SMA Katolik Untung Suropati tentunya tidak juga menghambat kalian untuk bisa belajar hal-hal baru, bahkan untuk kepentingan masa depan kalian. Seperti hari ini, spesial SMA Katolik Untung Suropati memberikan webinar baru untuk kalian yang membahas tentang berbijaklah menggunakan media sosial. Sebelum masuk dalam inti acara, wanita akan menjelaskan sedikit informasi mengapa webinar ini wajib kalian ikuti dan kalian harus simak dengan baik. Karena informasi terbaru, tadi pagi wanita sudah membaca beberapa informasi dari media sosial tentunya, ternyata Indonesia merupakan salah satu negara dengan penggunaan media sosial terbesar di dunia. Kurang lebih itu hampir 160 juta orang Indonesia menggunakan media sosial, dan itu jumlahnya 59% orang Indonesia itu pasti punya media sosial. Media sosial yang paling besar digunakan yang pertama adalah YouTube, Facebook, WA, baru kemudian yang terakhir adalah Instagram. Tetapi dengan banyaknya positifnya dari media sosial, tentunya juga ada beberapa hal negatif. Yaitu ternyata di media sosial banyak sekali masalah-masalah. Terakhir di bulan Juni 2020 sudah mencapai 2.000 kasus yang terjadi di media sosial. Kasus-kasusnya yang paling sering itu adalah penipuan, pencemaran nama baik, kemudian ujaran kebencian, pornografi, bahkan sampai penyebaran konten yang bermasalah. Ya, tentunya ini yang seharusnya positif, media sosial jadi berubah negatif. Nah, untuk itu, bagaimana kebijakan dari Indonesia sendiri menyikapi ini semua, bahkan juga diri kalian sendiri. SMA Katolik Untung Suropati sudah kehadiran narasumber. Wanita langsung aja memperkenalkan diri terlebih dahulu. Narasumber kita hari ini yaitu Bapak Aibtu Bambang Herwahono. Bapak Aibtu ini merupakan pejabat sementara Kaur Binops Satdimas Polresta Sidoarjo. Selamat pagi, selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya sudah bersedia hadir di sekolah kami untuk istilahnya mengingatkan kami, memberi informasi kepada kami semua untuk selalu bijak dalam menggunakan media sosial. Bagaimana Pak situasi yang sedang terjadi saat ini? Ya, memang Ibu, dalam masa pandemi ini kita mau nggak mau semua sistem tatanan kehidupan akan berubah semuanya. Maka kita menggunakan sistem baru, jadi suasana baru, kebiasaan baru, yang awalnya kita bisa seenaknya bagaimana, leluasa, tapi sekarang kita bergerak kemanapun harus melalui protokol kesehatan. Utamanya yang utama adalah 3M, selalu menggunakan masker, mencuci tangan, menggunakan sabun dan air mengalir, dan selalu menjaga jarak. Ya, walaupun kita tetap menjaga jarak, tapi tetap hati kita akan selalu berdekatan. Intinya apa? Kita selalu berkomunikasi. Untungnya kita sekarang ada perkembangan teknologi yang demikian maju, demikian besar, sehingga walaupun kita nggak bertemu langsung, tapi bisa ditentukan melalui media ini. Maka tepat sekali kita di sini bisa bertatap muka dengan adik-adik semua, dengan dewan guru yang ada di sini, kita saling tukar pikiran, tukar pendapat untuk proses belajar mengajar ini. Dan memang sebetulnya kan dari menteri kita dulu itu memang basicnya orang IT ya. Menteri kita dari Pak Nadiem Makarim bilang, kalau nanti sekolah itu kita online aja bisa, jadi emang
waktu, hemat tenaga, hemat biaya. Tapi nyatanya sekarang nggak tahu Tuhan kok menciptakan virus akhirnya betul-betul terlaksana dalam tahun ini. Ya, memang situasinya memang kan di luar dugaan ya Pak Bung ya. Jadi mau tidak mau, meskipun kita ada hambatan pasti ada jalan keluar ya Pak. Oke, anak-anak, sebelum kita mempersilakan Pak Bambang untuk memaparkan materi, Bonita ada satu pesan dari pihak panitia. Yang pertama adalah pihak sekolah sudah menyediakan 5 hadiah yang luar biasa untuk kalian. Dengan cara apa untuk mendapatkan hadiah tersebut? Dengan cara kalian bisa memberikan 5 pertanyaan kepada Pak Bambang tentang media sosial yang tidak keluar dari tema tentang media sosial. Nantinya pertanyaan itu kalian bisa sampaikan. Jika kalian live melalui Zoom, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika kalian live melalui YouTube streaming, kalian juga bisa tanyakan di kolom komentar. Tentunya jangan disia-siakan kesempatan kali ini. Tanya yang banyak, nanti hadiah akan menanti kalian juga. Oke, tanpa berlama-lama, kami persilakan Pak Bambang. Silakan Pak Bambang, waktu dan tempat kami persilakan untuk memaparkan materi tentang webinar bijak menggunakan media sosial untuk kelas 11. Terima kasih Bu Dita. Ya. Terima kasih. Selamat siang anak-anakku semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah untuk SMA Untung Suropati, yang terhormat Dewan Guru SMA Untung Suropati, dan yang saya banggakan anak-anakku semuanya kelas 11 SMA Untung Suropati, baik jurusan IPA maupun IPS, atau mungkin ada murid-murid yang kelas 10 dan kelas 12 mengikuti. Semoga yang akan kita sampaikan nanti bermanfaat bagi semuanya. Kita bukan pada konteks menggurui sebagaimana guru dan murid, tapi kita dalam proses belajar mengajar. Salah satu dia ingin berusaha memahami dan salah satu dia ingin belajar memahamkan. Sehingga pemahaman ini terjadi satu interaksi yang positif. Artinya kita dalam menyampaikan sesuatu untuk harapan yang paling baik, dan adik-adikku semua, anak-anakku semua, termasuk dari Dewan Guru, bisa memberikan input yang baik kepada kami. Karena sudah masanya dari era digital ini, jadi kita termasuk revolusi industri, revolusi yang keempat ya, jadi revolusi digitalisasi, di mana segala sesuatunya dijalankan melalui era digitalisasi. Dan mau nggak mau, suka nggak suka, ini harus kita jalankan. Karena apa? Sudah waktunya. Kalau nggak, kita akan ketinggalan. Karena dalam istilah perang, barang siapa yang memenangkan informasi, dialah pemenangnya. Barang siapa yang ketinggalan informasi, dia akan ketinggalan. Maka kita mau atau tidak mau, suka atau tidak suka, harus belajar berkomunikasi melalui teknologi informasi yang ada. Baik, jadi anak-anakku semuanya, mari kita bersama-sama memulai. Apa sih yang dimaksud dengan media sosial? Media sosial jadi adalah suatu media di mana di sana akan menyampaikan disampaikan suatu materi. Suatu materi baik informasi pribadi, informasi secara umum, yang kita sampaikan bukan hanya satu arah. Kalau zaman dulu ada namanya seminar, itu informasinya adalah satu arah, di mana sebagai narasumber satu sisi adalah sebagai penerima. Tapi di dalam media sosial tidak ada lagi yang namanya narasumber. Kedua-duanya adalah dua sisi yang berbeda, yang terjadi satu ada aksi, satu ada interaksi, sehingga terbangun komunikasi dua arah yang positif. Jadi dalam penggunaan media massa, kita media sosial khususnya ya, media sosial, karena mau nggak mau, seperti yang disampaikan oleh kita tadi, pengguna media sosial di Indonesia itu adalah terbesar di dunia. Walaupun kecepatan internet kita itu masih jauh di bawah Jepang, Korea, India, Malaysia maupun dari negara Asia. Tapi dengan keinginmajuannya, keingintahuannya, masyarakat Indonesia begitu intens menggunakan internet. Internet ini kan sudah cukup membantu, karena kita dengan sekali sentuhan kita dapat mendapatkan informasi secara global di dunia.
Dengan kita nge-share satu konten, itu pun juga akan mengglobal tanpa batas waktu dan uang. Jadi betul-betul kita betul-betul harus hati-hati, waspada, jangan mudah men-share data pribadi, karena data kita bisa diretas atau digunakan oleh orang lain untuk hal-hal yang negatif. Contohnya identitas kita, kartu keluarga maupun KTP. Waspada betul, waspada betul. Karena apa? Contoh satu contoh saja. Kalau kartu keluarga kita, nomor NIK kita dan nomor KK kita gunakan di media sosial, kemudian sama orang yang tidak bertanggung jawab dipakai mendaftarkan nomor ponsel, nomor SIM card, bisa apa? Sangat bisa. Dan itu berisiko pada kita. Maka, kalau ada sesuatu ataupun konten tertentu atau aplikasi tertentu yang minta supaya kita memasukkan nomor KK ataupun nomor hidup kependudukan, jangan sekali kita nyampaikan. Karena itu kerahasiaan pribadi yang bisa digunakan apa saja. Terbukti banyak. Dari kasus yang ada yang masuk ke pihak kami, pihak kepolisian, ada orang yang melakukan tahu-tahu ditagih masalah utang online. Orang itu nggak pernah merasakan sesuatu, merasa pinjam online, tahu-tahu pada tagihan, ada kolektor datang. Itu dari mana? Setelah dicek, ini dari melalui nomor HP. Dan mereka betul-betul korban itu tidak pernah melakukan pinjaman secara online. Akhirnya begitu dilidik sama dari tim kita, tim cyber terus dari kepolisian, ternyata ada di satu tempat yang jauh. Begitu kita interogasi, orang tersebut pernah men-share nomor KK, NIK, dan KK. Jadi itu yang pertama. Memang media sosial itu sangat berguna, tapi ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Lanjut, Mas Ali. Sisi negatifnya. Jadi yang jelas ya, media sosial itu adalah saluran sebagai sarana pergaulan sosial secara online di dunia maya, yaitu internet. Para pengguna biasanya media sosial berkomunikasi secara berinteraksi, saling kirim pesan, saling berbagi atau sharing dan networking, istilahnya networking ya. Jadi satu jaringannya tidak terbatas apapun. Ingat, beberapa media sosial itu sangat terbuka. Memang pemerintah kita melalui Kominfo maupun kepolisian itu selalu melakukan patroli, istilahnya patroli cyber dari cyber group ya, jadi pasukan cyber dari kepolisian juga ada pasukan cyber itu yang setiap hari kerjanya di media sosial melakukan patroli, jadi mengecek konten-konten yang negatif, baik porno, baik radikal maupun sara dan sebagainya. Itu artinya apa? Jangan sampai nanti konten-konten yang tidak tepat akan jatuh kepada anak-anak kita yang belum waktunya. Karena apa? Sebagai contoh dari para terorisme, ya, kemudian orang-orang radikal itu banyak terekrut dari media sosial. Dulu dari salah satu media sosial, katakan apalah, nggak saya sebutkan satu jenis media sosial itu. Tapi mereka belajar di sana, akhirnya terekrut mengikuti satu aliran yang radikal dan ujung-ujungnya menjadi teroris. Dan harus adik-adik tahu, teroris itu adalah buah dari radikalisme. Radikal itu boleh. Jadi kita itu berpikir radikal. Radikal itu kan berusaha merubah dari dasarnya. Umpamanya kita awalnya sebagai orang yang jahat. Saya harus radikal, kita ubah jadi hal yang baik. Itu boleh. Yang nggak boleh itu ismenya. Ya, perhatikan. Jadi itu. Karena apa? Orang kadang-kadang itu teroris itu begini, teroris itu begini. Bukan. Teroris itu adalah buah dari radikal. Radikal itu rata-rata orang yang tidak suka dalam satu kelompok tertentu atau golongan tertentu, maka timbul satu perbuatan yang sifatnya menakut-nakuti atau merubah dan sebagainya, yang intinya merubah satu pemahaman seseorang untuk beraliran yang tidak pada tempatnya. Lanjut, Mas. Nah itu mobil internet use. Jadi pemakai internet sekarang itu sudah mencapai total ya 171 juta di Indonesia ya.
98%-nya itu dari menggunakan handphone atau smartphone, yaitu ponsel pintar. Kemudian 96%-nya menggunakan ponsel apa ya, fidget ponsel ya. Dari transisi dari smartphone ke ponsel biasa itu fidget cell. Kemudian 53%-nya 5,3% menggunakan ponsel lama ya, lebih lama, tapi yang sudah ada akses internet walaupun ini gitu ya. Dan penggunaan rata-rata dalam satu hari di Indonesia itu 4 jam 46 menit itu dihabiskan untuk menggunakan gadget. Jadi bayangkan waktu kita itu tersita 4 jam 46 menit. Itu diambil rata-rata, karena diambil rata-rata mungkin ada yang dalam 24 jam itu bisa lebih dari 12 jam bahkan 20 jam yang menghabiskan itu. Makanya diambil rata-rata dari sekian juta penduduk Indonesia plus diakumulasikan diambil rata-rata ketemunya 4 jam sekian. Nah, seperti saya mungkin menggunakan medsos lebih dari 10 jam karena untuk kebutuhan kepentingan dinas kenegaraan bukan itu. Karena cuma saya termasuk salah satu cyber terus dari pasukan cyber yang tiap hari harus patroli di media sosial untuk mengecek konten-konten negatif, konten-konten radikal, konten-konten korup dan sebagainya. Baru kita laporkan, kita take down dan sebagainya, kita sampaikan ke Kominfo untuk dilakukan blokir. Jadi upaya pemerintah sudah luar biasa untuk memblokade itu. Tapi karena media sosial itu, internet itu bukan seperti air yang gampang dibendung, kelihatan aja dibendung itu. Tapi dari berbagai akses, karena kemarin masuk menggunakan website ini, besok masuk dengan website ini. Jadi luar biasa, setiap hari itu puluhan ribu konten-konten yang diblokir. Jadi yang ditutup oleh pemerintah. Jadi maka kita harus benar-benar hati-hati. Karena apa? Banyak media mainstream itu yang dibajak seperti Detik.com. Itu Detik.com itu diganti Detak.com. Kita kan nggak teliti, logo-logonya sama. Nah itu menyampaikan konten yang berbeda. Waspada. Jadi kita betul-betul waspada. Kalau kita menerima sesuatu konten atau berita, kita masukkan, kita cari ke mesin Google, benarkah konten ini, katakan ya di Sidoarjo terjadi kebakaran di alun-alun, pokoknya alun-alun terbakar. Kok bisa alun-alun terbakar? Di sana betul kelihatan. Itu masukkan. Jadi kita langsung di mesin pencari Google-nya ya, di searching, masukkan benarkah alun-alun terbakar. Nanti ada jawaban tentang dari Kominfo. Jadi konten itu, oh dari sini, itu disiarkan oleh website ini dengan HP ini dari satu daerah. Ulasannya di bawah itu tidak benar. Jadi ada. Jadi kita wajib sebelum sharing kita wajib saring dulu. Jadi nyarinya kemana? Di sana makanya ada istilahnya ada aplikasi Hoaxbuster Tool. Hoaxbuster Tool itu adalah untuk mengetahui foto itu benarkah, video itu benarkah, atau berita itu benarkah. Di sana ada. Dari sana itu yang membuat itu adalah dari MAFI. MAFI itu Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Di sana juga ada. Jadi komunitas untuk memprotek agar kita itu tidak terfitnah atau kena fitnah dari media sosial. Di negara kita itu sudah ada organisasinya. Jadi Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Mereka sudah berupaya ke sana kemari agar menyelamatkan generasi kita dari konten-konten yang membahayakan. Lanjut, Mas. Nah, ini untuk tingkat dunia. Tingkat dunia itu pengguna internet sudah mencapai 7 miliar, 75. Dari penduduk dunia itu hampir seluruhnya menggunakan internet. Apalagi di Eropa, Amerika itu mulai dulu sudah ada yang namanya school home ya, sekolah dari rumah ya. Jadi sekolah dari rumah sudah mulai dari dulu sudah ada. Dan Indonesia akhirnya juga diajari juga oleh COVID gitu loh. Dan dari sekian banyak itu pilihannya yang menggunakan handphone atau smartphone atau iPad itu
5 miliar orang. 5 miliar orang atau 67%. Dan hampir semuanya itu menggunakan jaringan internet, karena kan ada yang menggunakan seperti media yang lain menggunakan TV kabel berlangganan khusus, jadi seperti intranet kan ya, kita nggak bisa mengakses dari mana-mana dan tidak diakses dari mana-mana, tapi menggunakan internet itu yang lebih tinggi. Terus kemudian yang banyak komunikasi menggunakan media sosial total itu menunjukkan 3 miliar 80. Itu yang komunikasi aktif menggunakan media sosial. Karena menggunakan media sosial ada yang aktif melihat, istilahnya reader ya, dia cuma membaca aja tapi nggak pernah komen, itu total mencapai 5 miliar. Tapi yang komunikasi aktif 3,8 miliar. Lanjut. Ya, lanjut. Itu hampir sama sebenarnya. Jadi ini konten-konten yang beberapa konten yang apa ya istilahnya ya, yang sering diakses, yang harus diantisipasi, Jadi banyak kreasi-kreasi yang harus diantisipasi. Ini sedemikian besar. Bayangkan platformnya kayak gitu. Jadi perhitungannya sedemikian besar. Maka sebenarnya banyak inovasi-inovasi dari media sosial, tapi banyak yang merugikan juga gitu. Makanya kalau sumbernya nggak jelas, jangan sekali-sekali kita men-share. Karena apa? Takutnya menyangkut masalah pribadi seseorang atau institusi atau suatu organisasi atau instansi. Itu sangat berbahaya. Karena apa? Makanya diprotek oleh namanya Undang-Undang ITE, Informasi Transaksi Elektronik, dan itu ancaman hukumannya itu minimal 2 tahun. Kalau dulu dalam KUHP itu dihukum selama-lamanya 3 tahun, tapi dalam Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik ada terendahnya, ada tertingginya. Itu tertingginya sampai berapa Pak? Tertingginya itu sampai 10 tahun. Jadi makanya hati-hati. Pernah nggak kita semuanya tahu waktu di Jakarta ada seorang ibu yang melahirkan, kemudian merasa puas dengan pelayanan satu rumah sakit, ya. Kemudian akhirnya dia nulis di media sosial, tapi tidak melalui surat tertentu kepada rumah sakit tersebut. Ditulis di media sosial. Akhirnya apa? Rumah sakit itu melaporkan ke polisi, dia mencemarkan nama baik, masuk sampai akhirnya. Kan ada denda sekian miliar, kalau enggak dia harus dihukum sekian tahun. Itu putusan hakim demikian. Sampai dulu masyarakat luas Indonesia iuran, ya mengumpulkan pundi-pundi untuk bayar. Ingat ya itu ya? Nah, itu betul. Itu sebenarnya remeh. Tapi jangan sekali-sekali kita men-share di satu media sosial. Kita perlu olok-olok teman dalam satu grup WA, grup Facebook, grup dan sebagainya yang ada di media sosial, itu sangat-sangat berbahaya. Kalau mereka melaporkan, karena sifatnya adalah dari aduan, kalau nggak ada yang melapor nggak apa-apa. Tapi kalau ada yang melapor, kita nggak akan bisa mengelak, karena jejak digital itu nggak akan pernah bisa dihapus. Ya, saya ingatkan tadi ya, jejak digital tidak pernah bisa dihapus. Memang dalam konsep kita mungkin kita lihat, kita hapus semua bersih. Tapi begitu dibuka sama polisi, ketahuan semuanya nama ada. Dan di servernya polisi itu semuanya terekam jelas. Jadi di polisi itu saya buka apapun akan ketahuan. Apapun yang pernah di-share itu akan bisa diketahui. Makanya pemerintah melalui kepolisian dan Kominfo itu diberikan alat yang secanggih mungkin sehingga tahu apapun perjalanan internet, perjalanan digital yang ada di Indonesia bahkan di dunia. Jadi ingat, waspada, jangan meremehkan HP. Kita menggunakan foto seseorang jebret, itu jejak digital dari HP itu tidak akan hilang. Dan bahkan ya mungkin ya, bahkan kemarin ada berita yang menyatakan HP merek tertentu itu dibobol. Bukan dibobol ya, memang karena seperti saya, makanya saya membuat HP merek A. Otomatis saya mengetahui pengguna saya jumlahnya berapa, dan saya mengetahui biasanya sejauh mana HP itu bisa saya akses dan pasti bisa diakses. Karena yang punya softwarenya saya, yang punya proteksinya saya.
yang punya servernya saya, yang menjamin pengajuannya saya, otomatis semua saya kuasai. Ingat, dan itu hukumnya kayak gitu. Jadi waspada, jangan pernah sekali-kali mengirim konten pribadi seseorang maupun diri sendiri. Kemudian jangan pernah men-share keburukan orang lain. Itu kita men-share sesuatu pasti ada tanggung jawab hukum. Kalau terkait dengan tanggung jawab hukum, misalnya dengan kepolisian, repot. Silakan berurusan dengan polisi tadi dalam hal yang baik. Mungkin ada pengamanan dan sebagainya. Tapi kalau berurusan masalah hukum dengan polisi, jangan deh, betul-betul jangan. Lebih baik kita berchatting ria dengan polisi, Pak, lapor Pak, ini ada gini Pak, ada keributan, silakan. Itu manfaatkan betul, karena dengan punya media ada handphone ini beberapa peralatan canggih yang dihilangkan, seperti TV sudah berkurang banyak kan, ya. Gedung film sudah banyak berkurang, warnet sudah banyak berkurang, dan segala macam seterusnya. Kenapa sudah dikuasai ini terlintas dalam satu ponsel ini, ponsel jadi smartphone. Karena apa? Smartphone ini sama dengan komputer fungsinya, cuma dirangkum sekecil mungkin, ya memang kapasitasnya nggak sebesar itu. Ingat, ini manfaatkan sebaiknya. Makanya kita benar-benar bijak. Bijak itu apa sih? Bijak itu bukan dikatakan bijak bukan karena sama pandangan, bukan sama pendapat, bukan. Tapi dengan perbedaan itu tapi kita sama-sama memahami, tidak saling menjatuhkan. Itu namanya bijak. Karena ada di dalam konten media sosial itu berjuta, bermiliar konten yang intinya kita ada suka, ada yang toleran kita, dan ada yang tidak suka. Yang tidak suka cukup kita sendiri yang tahu ya sudah. Jangan sampai yang tidak suka itu di-share ke orang lain. Itu akan menimbulkan satu permasalahan hukum yang lebih berat lagi. Oke, lanjut. Nah, fungsi media sosial secara umum adalah chatting. Chatting sudah jelas sudah kita mengirim atau menerima sesuatu, baik itu informasi pribadi maupun berita pribadi maupun berita secara umum terkait dengan kapasitas kita. Kalau kita sebagai pelajar mungkin masalah pelajaran dan sebagainya, tapi bukan untuk membutuhkan satu soal ujian dan sebagainya. Itu dilarang. Ya. Jadi kita bisa berinteraksi sosial dan dengan publik. Itu ya. Update status silakan, update status, tapi jangan update status itu menyinggung orang lain, kita kan gitu ya. Banyak sekarang itu kadang-kadang dibikin ke pasar, butuh. Waduh, ikan asin sekarang mahal tuh, tapi ikan mahal itu gitu. Jangan sampai nanti mutu orangnya penjualnya itu kalau pas buka, butuhnya itu ada yang ketahuan itu, ketahuan. Walaupun sudah dihapus, dilaporkan, Pak, dasarnya saya diangkut sama orang yang saya nggak terima. Dilacar sama polisi dengan cepat sekali. Polisi cuma memerlukan waktu sekian detik ketemu. Kalau nggak kepingin nyoba, silakan. Pasti ketahuan. Sekarang sebaliknya itu soal tahu-tahu ada itu saya itu baik-baik tahu-tahu ditangkap sama polisi dia masalah karena polisi tahu semua konten yang radikal itu muncul di mana lokasinya lampu dia ketahuan semua dalam hitungan detik, sepersekian detik langsung muncul di mana menggunakan HP apa, tanggal berapa diaktifkan, emailnya berapa, ketahuan semua. Jadi alat kita itu sudah cukup canggih. Jadi kita berkolaborasi dengan Kominfo, dengan Badan Intelijen Negara, semuanya itu sama. Jadi instansi pemerintah itu sebenarnya sudah memprotek masyarakatnya cukup baik, terutama adik-adik kita. Karena apa? Anak-anak kita itu kan masanya menimba ilmu ya juga, waktu menimba ilmu. Jadi kita pastikan anak-anak kita itu menerima ilmu yang positif. Ilmu yang nggak baik juga harus diketahui, tapi ini jangan dibuang, jangan kita ambil. Karena apa? Yang rugi itu akan adalah kita dan negara kita, bangsa kita, masa depan. Jadi konten-konten itu sangat-sangat berbahaya. Bayangkan ya, sekarang yang terjadi peperangan itu bukan karena apa? Ya karena berita-berita hoax itu sendiri. Contoh kemarin itu waktu ada demo menolak Omnibus Law. Itu mahasiswa sama buruh turun.
mahasiswa 50 turun. Tapi artinya apa? Banyak murid-murid pelajar SMA yang nggak ada kapasitasnya, nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya dengan itu ikut turun. Karena apa? Karena berita hoax yang menyesatkan, seolah-olah Omnibus Law itu semua menyengsarakan seluruh masyarakat Indonesia. Sehingga dari kita itu yang nggak banyak pikir, begitu terima dari grupnya sekolahan langsung turun dan akhirnya melakukan pengerusakan fasilitas umum yang sebetulnya merugikan seluruh masyarakat. Karena itu apa? Juga dibangun dari uang rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Sehingga kalau sekarang rusak sampai triliunan kayak gitu, apa? Akhirnya pembangunan untuk fasilitas umum yang lainnya akan terjalin ke sana. Apa ruginya? Karena apa? Menjaga yang sudah baik itu sudah lebih sulit. Tapi memang lebih sulit, tapi nggak apa-apa. Daripada nanti kalau sampai terjadi hal-hal yang negatif karena media sosial itu, untuk memulihkannya itu sangat sulit. Butuh waktu, tenaga, dan biaya nggak sedikit, sangat besar. Belum lagi untuk memulihkan cara psikologi anak-anak, ibu-ibu dan wanita, ya, itu sangat-sangat besar, membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kita waspada ya. Yang menyangkut dengan syarat suku, agama, ras, dan golongan, jangan sekali-kali jadi kamu itu warna kulitmu begini, rambutmu begini, jangan pernah disampaikan kayak gitu, karena itu sangat menyinggung seseorang. Orang pada nyaman hatinya, itu jauh apapun mungkin dia pada taat, dia itu nggak nyaman hatinya. Mungkin dikasih kue pun dia juga marah, ya. Apalagi melalui media sosial yang bisa ke sana kemari. Ada orang yang tidak sengaja mengirim ke temannya, tapi temannya tahu-tahu dikirim ke grup. Dalam grup itu 100 orang, dari 100 orang itu mereka punya grup sendiri, itu bisa. Dalam hitungan menit itu sudah mencapai miliaran pengguna media sosial yang lain akan menerima. Katakan yang udah yakin semuanya dihapus jebret, tapi apa bisa sekian miliar orang itu menghapus secara serta? Nggak mungkin, karena ada orang yang ingin memanfaatkan. Wah, ini kesempatan kita share lagi ke sana. Itulah munculnya adu domba. Ya. Dalam media sosial yang bagus adalah sebutnya adalah untuk mencari informasi. Informasi berisi sebutan informasi berita, ilmu, pengetahuan, dan berita terkini. Malah informasi tersebut lebih cepat menyebar daripada media sosial yang lain, seperti TV maupun media cetak kan juga. Dulu orang mati itu begitu, orang itu kebutuhan karena apa? Informasi itu memang betul-betul dibutuhkan, apalagi era globalisasi ini ya. Yang apalagi yang bermain di saham itu luar biasa. Anak-anak sekolah sekarang kalau terlambat sedikit menggunakan media sosial juga akan ketinggalan informasi. Bahkan kadang-kadang guru ya yang mengajarkan sekolah, mengajarkan matematika atau pelajaran yang lain itu belum menyampaikan, murid-muridnya sudah tahu duluan dari matematika, dari media sosial karena dia rajin membuka konten-konten masalah pendidikan yang gitu. Jadi kita punya sesuatu untuk ekspresikan di media sosial. Semuanya kita punya temuan cara bercocok tanam atau cara belajar yang baik itu biar cepat, tepat, akurat sehingga kita nggak buang-buang waktu, tenaga dan biaya. Punya matematika, cara yang cepat begini. Silakan itu ekspresikan melalui YouTube, melalui Instagram, kemudian Twitter dan sebagainya. Silakan, tapi ingat pelajari dulu, tanyakan pada ahlinya. Kalau kan kita punya inovasi yang bagus, sampaikan pada guru. Kita mau izin, ini saya punya ini gimana? Nanti kan kita juga namanya orang banyak, itu pemikirannya lebih bagus karena kita itu kadang-kadang sudah merasa benar. Terbukti kita mengerjakan satu soal ujian, udah merasa benar, tapi jadinya dikoreksi sama guru, bapak guru ada yang keliru. Nah makanya ya kalau kita punya satu inovasi yang baik, ditulis rencana bagus dari pendahuluan maksud dan tujuan apa dan sebagainya kita tulis, sampaikan ke bapak ibu guru pembimbing biar tahu ini bagus apa enggak. Kalau bagus nanti baru di share. Pastikan jangan sampai kita membuat artikel maunya baik tapi justru terjerumus pada hal yang negatif. Lanjut. Ya, ciri-ciri media sosial jelas ya, semuanya kita tahu media sosial itu apa dan ciri-cirinya bagaimana. Jelas
Jadi konten atau isi yang disampaikan dibagikan kepada orang banyak. Ya, sekali lagi kepada orang banyak atau masyarakat, bukan orang Sidoarjo saja, bukan orang Jawa Timur saja, bukan orang Indonesia saja. Begitu kita nge-share dalam hitungan detik itu, orang di Amerika, di Suriname, di Inggris langsung bisa membuka konten yang kita share. Itu kecepatannya di sana. Betapa sekarang dikatakan dunia itu tidak selebar jauh, kilometernya kecil sekali. Ketahuan itu jarak dunia begitu pendek, begitu cepat diakses. Di Sidoarjo ada sesuatu, di Amerika Serikat sekarang pun juga akan langsung bisa mengetahui. Itu ya. Maka konten yang disampaikan dibagikan pada orang banyak dan bercepat. Isi pesan yang muncul tanpa menghambat. Saya sampaikan lagi. Sekarang kita men-share di Amerika, di ujung dia manapun langsung bisa menerima konten kita. Konten dapat diterima secara online dalam waktu lebih cepat. Seperti yang saya sampaikan tadi, konten dapat diterima secara online dalam waktu yang begitu cepat. Kemanapun, dimanapun, siapapun, yang penting internetnya aktif, yang penting paketannya ada. Sekarang apalagi sekarang ya di warkop itu banyak wifi, sehingga ngumpul semuanya di sana, berapa puluh orang ngumpul sambil memegangi ponselnya, smartphone-nya, nggak menghiraukan temennya ngomong apa baru, sehingga sekarang komunikasi itu menggunakan lesan jarang sekali, tapi menggunakan jari-jari kita itu yang diintensifkan. Pengguna media sosial itu adalah kreator. Jadi kita termasuk salah satu kreator. Karena apa? Pasti muncul kreativitasnya. Kreativitas muncul dari mana? Begitu lihat salah satu konten yang isinya demikian, katakan kita beternak lele di ember kecil, itu karena kreatornya seorang, tapi akhirnya kita punya universe lagi yang lebih bagus. Istilahnya ATM, amati, kemudian tiru, modifikasi. Nah, itu yang diharapkan. Memang diharapkan dari konten-konten itu, dari media sosial, kita amati, kita tiru, kita modifikasi, dan tentunya lebih baik. Jangan kita amati, kita tiru, kemudian kita rusak. Kita memutarbalikkan seolah-olah konten itu adalah hasil inovasi kita sendiri. Hati-hati, itu ya. Karena apa? Nanti dianggap kita itu menjiplak karya seseorang, itu akan dilindungi oleh undang-undang namanya hak atas kekayaan intelektual. Atas kekayaan intelektual. Itu juga ada undang-undangnya. Pastikan segala sesuatu yang di sini betul-betul kita saring. Jadi kita berulang kali mengatakan saring sebelum sharing. Dan aktor yang memungkinkan dirinya untuk beraktualisasi diri. Jadi setiap orang makanya selalu update status, mengaktualisasikan diri. Kenapa sih kok banyak pelanggaran di dalam media sosial orang Indonesia? Karena apa? Rata-rata yang begitu menerima konten, entah itu baik atau enggak, kadang-kadang nggak dibaca dulu. Tidak dibaca dulu, langsung, kelihatannya sudah begitu langsung di-share. Jadi seolah-olah merasa aku yang menerima berita dulu dan saya yang menyebarkan dulu. Itu. Jadi fenomenanya demikian. Mereka rata-rata merasa aku yang tahu duluan, sehingga saya harus tahu. Sehingga nanti seolah-olah nanti barangkali ada kamu dapat dari saya. Gitu. Padahal lupa akan isinya itu apa. Kebanyakan gitu. Terima dulu langsung bisa baru belakang. Ternyata kok begini. Gitu. Jadi pastikan kita pahami isinya dari materi yang ada dalam media sosial itu, baru kita boleh share. Bila perlu cukup untuk kita sendiri deh, yang kita sendiri deh, nggak apa-apa. Gitu. Nggak usah sok-sokan dan sebagainya. Karena apa? Sekarang memang maunya yang nomor satu, maunya yang beda. Gitu. Berbagi atau sharing, kehadiran, eksis, hubungan, relasi, reputasi, status, dan kelompok grup. Jadi sekarang tuh rata-rata yang punya handphone itu punya grup itu rata-rata di atas 30. Mulai grup sekolah dasar, mungkin grup TK aja, naik motor, grup penggemar mobil, grup warkop dan sebagainya. Karena apa? Seolah-olah media sosial ini suatu daerah atau lingkup atau satu kelurahan atau desa yang di sini asik walaupun orangnya nggak ada, tapi di sini penuh sesak walaupun cuma sekian. Itu mengalahkan luas daratan atau letak geografi yang ribuan kilometer. Karena di sana penuh sesak. Maka benar-benar hati-hati. Kalau namanya penuh sesak itu pasti rentan gesekan,
rentan gesekan. Namanya manusia rentan gesekan, orang tergesek dikit pada saat situasi yang bagaimana. Karena orang, saya katakan tadi, orang itu pas hatinya nggak nyaman, tergesek dikit pun akan timbul satu api. Dan api itulah yang menimbulkan fitnah. Karena apa? Kadang-kadang orang itu, kalau orang itu nggak berani atau nggak bijak, jadi ngajak teman satu, ngajak teman satunya ngajak teman yang lain, dan seterusnya, itu akan menjadi besar, akan menjadi satu kelompok yang besar. Dan ini yang harus kita hindari, jangan sampai kita lakukan. Ada sesuatu, tanyakan pada sumbernya. Kalau ada berita yang terkait dengan kriminalitas, silakan buka websitenya Polresta Sidoarjo. Dibuka sekarang Polresta Sidoarjo, Polda Jatim, terkait dengan berita yang macam-macam, Kominfo Sidoarjo, itu bisa ada jelas, beritanya jelas. Jadi kita melihat sesuatu berita itu lihat dari sumbernya, jadi sumber yang asli, kemudian dari media sosial atau media besar yang mainstream seperti Kompas yang besar-besar itu ya bukan mengecilkan media yang lain, karena apa, sekarang bermunculan media-media online dimanapun juga, bahkan tingkat desa atau kelurahan dan banyak itu ya siaran-siaran yang sifatnya itu kita harus berulang-ulang. Jadi istilahnya cek recheck, pastikan cek recheck. Yang paling tepat kalau anak-anak di sekolah langsung cek recheck pada bapak ibu guru, itu yang terbaik. Lanjut. Keunggulan media sosial ya, keunggulan media sosial itu memang cepat, ringkas, segala sesuatunya. Kalau ada PC yang segitu besar, ada USB, ada sama CPU, monitor, keyboard dan sebagainya, dalam ponsel, dalam smartphone, wujudkan untuk media sosial itu sangat ringkas. Jadi istilahnya dunia dalam genggaman. Tapi juga itu hati-hati. Kalau dulu asalnya ada istilah kata-katamu mulutmu harimau, tapi sekarang tanganmu, jari-jarimu adalah harimau. Karena apa? Kalau kita benar nggak ada orang mau memasalahkan, tapi begitu kita keliru atau salah, itu orang akan mengejar habis-habisan. Ya. Kemudian keunggulan media sosial ini apalagi menciptakan hubungan yang lebih intens dan memberikan kesempatan yang lebih luas kepada user atau memakai untuk berinteraksi dengan stakeholder. Siapa sih stakeholder itu? Ya penyandang dana atau pemrakarsa atau yang berkompeten di sana. Kalau dulu kita katakan jangankan mimpi ketemu presiden, ketemu bupati, tidak sulit ya. Tapi sekarang mau ketemu siapapun, kita buka akunnya masing-masing, dari Twitternya, dari Instagramnya, kita langsung bisa komunikasi tanpa pada akun-akun pribadi orang-orang yang kita gambarkan atau yang menjadi figur kita. Gitu. Jadi makanya kita wajib memahami betul agar kita itu bijak dalam menjalankan suatu media. Dan ingat ya. Jangan pernah bilang, aku kemarin lawan temanku itu biarin nggak apa-apa kok. Ingat ya, suatu saat apa yang kita sampaikan itu akan dibaca orang lain yang dalam tanda kutip mereka itu mungkin ada hubungannya sama orang yang diolok, karena tidak terima dia akan dibakar. Ada satu berita yang sudah kurang lebih sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu. Itu sudah ada tapi suatu saat ada orang yang meminta maaf keluarganya, loh kamu jawab gini kok diem aja, jangan, ini ada melanggar undang-undang, dibawa ke kepolisian, akhirnya jadi permasalahan. Karena apa? Itu akhirnya diupload baru, akhirnya jadi konten yang baru, walaupun itu konten itu sudah lama, jadi baru diupload. Akhirnya sesuatu yang ada di dalam media sosial ini tidak pernah kadaluarsa. Walaupun yang 10 tahun yang lalu, diupload lagi jadi konten yang baru lagi. Nah ini yang paling berbahaya. Hati-hati. Terus kemudian ada satu foto, gambar, karena ada satu mobil, kemudian ditempelin, fotonya itu ditempelin logo satu organisasi terlarang. Itu langsung, ini ada satu mobil karya ini ditempelin logo partai terlarang. Padahal itu cuma edit.
Hati-hati, betul-betul hati-hati. Apalagi dengan kecanggihan peralatan IT sekarang, itu sangat sulit kita membedakan dengan mata telanjang gitu kalau tidak menggunakan teknologi juga, ya. Waspada. Kemudian media sosial keunggulannya adalah kendali dan terukur. Terukur itu artinya apa? Kita yang menyampaikannya terukur, tapi begitu kita lempar dalam media sosial itu tidak terukur lagi, luas, sama luas. Jadi begitu mendunia. Berarti kita melemparkan sesuatu sama dengan melemparkan ke seluruh dunia. Seolah-olah kita itu bisa menguasai dunia. Jadi pastikan benar-benar hati-hati dan hati-hati. Cukup katakan ada konten yang kurang baik, mungkin bagi kita KR, jangan dikomentari. Karena komentar seseorang, orang itu tidak merasakan enak atau nggak enak, pas atau nggak pas. Itu orang punya perasaan atau pribadi, penilaian masing-masing itu ya. Mungkin kita menyatakan ini nggak bagus, tapi saya menilainya bagus. Akhirnya timbul perbedaan pendapat. Nah, perbedaan pendapat ini sebenarnya kita nanggapi secara baik, itu yang namanya bijak. Bukan untuk saling menjatuhkan, tapi sebagai satu wacana itu adalah kebaikan untuk membedakan mana yang kurang baik dan mana yang baik, bukan untuk saling menjatuhkan. Lanjut. Kegunaan media sosial secara umum. Dan lanjut. Dampak negatif. Nah, dampak negatif ini yang paling perlu, yang paling harus adik-adik atau semuanya pendengar, penonton bisa memperhatikan. Mengganggu kesehatan masa sih? Sekarang hampir 50% anak-anak kecil sudah menggunakan kacamata ya. Iya. Karena ada faktor apa? Ya karena faktor ini dari pancaran sinar yang ada dari sini, istilahnya apa ya sih? Sinar blue ya? Iya, radiasi. Kemudian orang bilangnya radiasi, Pak. Radiasi. Oh iya, itu makanya disarankan kita menggunakan kacamata blue block ya. Jadi kacamata untuk blue block warna biru yang nggak terlihat dalam pandangan kita itu cukup merusak. Itu untuk kesehatan pertama, kesehatan mata. Kita selalu menghadap ke layar gadget. Karena apa? Kalau kita baca satu huruf yang mati diam begini, yang bergerak kan kita. Jadi mata kita berakomodasi. Tapi kalau sekarang yang bergerak ini hurufnya, otomatis mata kita yang melalui yang diam tidak berakomodasi. Makanya mata kita tidak pernah berolahraga. Jadi satu fokus itu top, bahkan kadang-kadang sampai di leher sampai ke bawah ini terasa sakit. Itu jelas mengganggu kesehatan mata jelas. Kemudian sering terjadi penipuan secara online, itu berulang-ulang. Ingat ya, penipuan secara online rata-rata mengatasnamakan ini dapat hadiah dari satu bank atau satu perusahaan tertentu. Dan itu umumnya, ingat ya, umumnya itu di share kepada calon korban itu hari Jumat. Supaya orang itu transfer ke bank katakan Jumat sore. Begitu transfer, bank sudah tutup. Bank itu nanti jam 3 sudah tutup, terus terhalang hari Sabtu, hari Minggu, baru Senin melaporkan ke bank. Tetap uang itu nggak ada penipuan hari Senin. Penipuan online pasti hari Jumat. Kalau transfer setelah transfer, bank sudah tutup. Karyawan nggak pulang semua, tinggal satpam security aja. Nggak ada penipuan Senin, Selasa, itu jarang sekali. Dan rata-rata 99,2% itu dilakukan hari Jumat sore. Dan saya pun juga sering dikirimi konten-konten gitu aja. Ngakunya satu bank pemerintah atau bank besar, bank divisa, tapi nomornya kok kelihatan bukan nomor. Ya itu hati-hati. Dan sering lagi kadang-kadang ya adik-adik itu rata-rata kan semuanya bahan. Mereka itu ilmu ngacak, kemudian mengatasnamakan ini adikmu sekarang ditangkap polisi, saya dari Polres Sidoarjo. Adikmu terangkap. Kamu harus ngomong sama orang tuamu, adikmu harus terus sekian ratus juta atau sekian miliar. Itu sering. Nah itu kalau orang itu nggak benar-benar memahami, harusnya kalau memang kayak gitu langsung pada koordinasi ke Polres. Bener kan enggak anak saya begini. Dan itu rata-rata mereka panik, langsung. Jadi saya transfer, begitu ditransfer, begitu dilaporkan, bentar lagi anaknya pulang. Itu sering sekali. Jadi bilang jam 12 malam gitu. Masih telepon, yang telepon itu ibu, saya petugas kepolisian dari
oleh Sidoarjo, anak ibu ketangkep masalah narkoba, silakan melakukan tebusan sekian ratus juta. Kalau enggak anak ibu langsung sekarang buat kirim ke Polda. Artinya gitu ditakut-takut, orang ditakut-takut rata-rata takut. Makanya kita harus rajin memanfaatkan media sosial ini yang ada. Jadi informasi katakan nomor telepon polsek terdekat, nomor atau websitenya Polres, websitenya Polda itu harus kita akses karena mereka itu ada yang jaga di sana di setiap malam, namanya QRC ya, Quick Response Center itu ada. Di sana kebutuhannya itu ada sekitar 6 orang. Itu setiap hari jadi melihat aduan dari masyarakat itu ada. Itu manfaatkan betul. Itu informasi apapun akan direspon secara cepat. Karena apa? Di dalam HP-nya anggota Polresta Sidoarjo itu begitu ada sesuatu lapor ke GIC, nantinya itu langsung di-share ke seluruh anggota. Seluruh anggota teleponnya akan berbunyi alarm langsung menunjukkan lokasi kejadian ini. Mana anggota yang terdekat itu wajib menuju ke sana. Jadi nggak mungkin di satu desa di Sidoarjo nggak ada polisinya. Jadi nanti dilihat dari GPS yang ada yang muncul di sini. Oh, ini yang terdekat langsung muncul, namanya ada kejadian di sini ya, nanti ada kejadian di sini. Yang muncul Jalan Suropati. Sekarang saya ada di sini, nama saya akan muncul di sini. Akan muncul di sini. Kalau saya nggak langsung bertindak, saya besok akan ditangkap oleh Provos, diproses. Berarti melalaikan tugas itu. Jadi manfaatkan, itu manfaat yang lain ya. Kita lakukan dengan dampak negatif, menimbulkan sifat candu atau ketagihan. Jadi candu itu kan sebenarnya ketagihan yang nagih. Media sosial juga dapat menimbulkan kecanduan yang dapat mengakibatkan sifat umumnya lebih menutup diri pada kehidupan sekitar. Kenapa mereka menutup diri? Karena apa? Dia intent dengan satu konten yang menurut dia bagus, padahal belum pernah disampaikan ke orang lain. Ini bagus, menurut saya bagus. Menurut saya bagus, kadang-kadang akhirnya timbul idealis, padahal perlunya kita berkomunikasikan, menyebarkan. Coba tanya aja, saya mau melihat punya ini di telepon aja. Melihat ini bagus apa enggak? Itu saling tukar informasi. Bukan begitu kita dapat, wah ya saya sendiri yang tahu. Tapi ujungnya di sana itu adalah hal-hal yang negatif yang merugikan diri kita sendiri maupun keluarga dan orang lain. Kemudian pornografi, sekarang seorang posting foto yang seharusnya menjadi privasi sendiri disalahgunakan oleh pihak-pihak yang lain. Dan konten pornografi itu sangat-sangat mudah juga diakses. Walaupun konten pornografi itu selalu hampir setiap hari itu langsung diblokir oleh dinas Kominfo. Dinas Kominfo itu tidak memblokir yang gitu, tapi juga selalu ada kemungkinan walaupun intensitasnya sedikit dan semakin menurun. Tapi kadang-kadang dari kita sendiri, dari pengguna internet sendiri itu yang men-share foto-foto yang tidak senonoh, itu hati-hati, jangan pernah mencari itu karena resiko hukum akan menghadapi kita. Nah. Mengurangi kinerja atau kualitas kerja, aturan bahasa formal menjadi dilupakan. Memang sehingga tata bahasa sekarang itu muncul yang macam-macam. Di sekolahan sudah disebutkan ejaan yang sebenarnya kayak apa, tapi sekarang yang muncul ya bro, ya sis, ya gitu ya. Jadi istilah-istilah baru itu muncul dengan kreasi mereka dengan bahasa milenialnya. Padahal diharapkan kan apa? Sekolah mengajari etika yang baik, berbahasa yang baik dan benar, dengan ejaan yang baik dan benar. Tapi sekarang dengan media sosial ini anak-anak muda itu punya kreasi. Tapi tolonglah, kalau memang punya kreasi silakan baik itu sebagai karya seni. Tapi ejaan yang disempurnakannya diajarkan Bapak Ibu itu harus kita pegang. Karena apa? Dengan wujud itu kita menunjukkan bahwa kita itu menunjukkan bahwa persatuan Indonesia adalah negara kita sendiri. Jadi satu bahasa, satu bangsa dan satu bendera kita itu ada persatuan Indonesia, itu tetap kita bangga. Karena apa? Orang Korea sendiri itu saking bangganya, saking kepingnya di Indonesia, di sana itu ada institut bahasa Indonesia itu ya, di Korea ya. Bahkan waktu saya dinas di Bali itu ketemu ibu guru di sana, guru saya pikir saya ngomongin pakai bahasa Indonesia, ternyata dia guru bahasa Indonesia di Amerika. Gitu. Di sana itu ada, makanya
bahasa kita yang cukup bagus, cukup lugas, cukup baik, cukup banyak perbedaan katanya itu kita harus jaga sendiri. Karena kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Lanjut, Mas. Ya, hati-hati tim menggunakan media sosial dengan bijak, dengan baik dan bijak. Hati-hati kita men-share informasi pribadi. Seperti awal tadi saya sampaikan dulu, informasi pribadi betul-betul kita yang megang. Jadi itu betul-betul privasi, jangan sampai jatuh ke orang lain. Karena seperti yang di depan tadi, nomor NIK dan nomor KK itu digunakan oleh orang lain untuk mendaftarkan satu singkat, kemudian dipakai melakukan penipuan, yang dicari polisi adalah kita. Walaupun kita nggak terlibat, karena hasil penyelidikan polisi kita nggak terlibat, tapi paling tidak kita repot, bikin orang tua kita repot juga. Ya, selalu gunakan etika norma saat berinteraksi. Ingat ya. Bagaimana juga kalau kita beretika atau dengan tata krama dan sopan santun dimanapun kita juga akan selamat juga. Tapi kalau kita ibaratnya, kalau kita memaki orang berarti maki diri sendiri. Karena apa? Kalau kita maki orangnya itu ada kemungkinan juga membalas maki kita kan, gitu ya. Ibaratnya kita hidup itu kan seperti bercermin, Bu ya. Coba kita bercermin, cermin itu kita senyum pada cermin, cerminnya kan senyum. Kita melotot juga melotot, coba kita pukul, kan tangan kita yang buka. Nah, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita tetap saling menjaga, saling mengingatkan agar kita selalu berbuat baik. Walaupun kita belum bisa berbuat baik, tapi paling tidak berusaha berbuat baik pada sesamanya. Ya. Kemudian yang ketiga, pastikan apapun yang diposting tidak mengandung sara, terorisme atau kekerasan. Saya katakan sekali lagi, itu adalah mengandung risiko. Karena apa? Setiap perbuatan akan ada tanggung jawab secara hukum. Dan tentunya kalau kita baik-baik saja tidak akan perlu takut sama polisi dan sebagainya. Karena apa? Polisi itu adalah pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Ya, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat. Intinya apa? Bukan melayani yang bagaimana? Dia melayani jalan perlindungan hukum, jaga kamtipmas, agar yang Bapak Ibu guru berangkat mengajar juga nyaman, tidak merasa ketakutan karena situasinya aman. Ya. Mengayomi kemanapun, nggak perlu takut bawa uang, bawa segala macam, nggak perlu takut karena apa? Kita mengayomi sehingga mereka itu merasa adem. Kalau diayomi itu kan adem, tenang, gitu ya, nyaman misalnya. Jadi udah aman, nyaman lagi. Dan kita melayani seseorang itu dalam hal kamtipmas, keamanannya, perlindungan hukum, dan hal ini ibaratnya polisi itu sama dengan jaksa itu adalah yang melayani masyarakat, wakil dari negara untuk melakukan aktivitas masyarakat. Jangan sampai masyarakat itu diganggu oleh orang lain atau oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau hal ini adalah penjahat. Karena apa? Orang itu pada bingung, penjahatnya bingung untuk melakukan keributan, polisinya bingung untuk mengamankan masyarakat, masyarakatnya bingung harus lari kemana. Makanya kita satukan energi. Nggak usah bingung-bingung, cukup telepon ke 110 kalau ada suatu ke kantor polisi, pasti direspon dengan baik. Karena apa? 110 itu langsung dipegang oleh pimpinan kita, nanti langsung memerintahkan ke sana. Itu nggak mungkin, nggak akan bisa. Karena wajib itu hukumnya. Itu perintah presiden, perintah Kapolri, 110 itu ditelepon pasti nanti nyambung ke pimpinan tertinggi. Itu pastikan. Boleh coba, tapi jangan coba-coba. Nanti telepon bohong-bohongan, Pak ini ada pencurian ternyata enggak. Nah, itu juga namanya cari cengkara. Itu adalah mengatakan sesuatu yang tidak terjadi, dikatakan suatu tindak pidana, itu adalah pelanggaran pidana. Jadi melaporkan sesuatu yang bukan tindak pidana seolah-olah tidak pidana dan seolah-olah itu benar, itu adalah pelanggaran pidana. Hati-hati ya, kalau nelpon kantor polisi atau polisi orang, awas kamu nanti tak gini-gini kan, itu melakukan teror, itu bisa dilacak. Jadi minut pembicaraan itu sangat gampang diambil jadinya. Suaranya, rekamannya jam berapa detik, durasinya bukan ketahuan. Kemudian manfaat medsos untuk pengembangan diri sendiri. Sudah jelas banyak, kita yang awalnya nggak tahu, dulu kan sekarang kadang-kadang kita mau beli apa ya, beli hand sanitizer di mana ya, dari medsos kita buka, udah tahu, ada Shopee, ada dan sebagainya kan. Jadi pelapor-pelapor yang ada di media sosial itu. Kita mau beli sesuatu nggak tahu, udah langsung aja beli nasi goreng malam-malam ada. Lanjut.
Jadi ini dasar hukumnya. Jadi polisi itu untuk melindungi masyarakat secara umum di Indonesia itu adalah ada undang-undangnya, yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 12 tahun Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Jadi dari perubahan itu yang paling mencolok adalah setiap orang dengan sengaja atau tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diakses informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik itu adalah diancam pidana. Ya, jadi saya ulang lagi ya. Setiap orang dengan sengaja, kalau sengaja jelas, kalau alamannya jelas. Tanpa hak itu apa? Bukan kewajibannya dia melakukan itu. Umpamanya itu yang harus menyatakan adalah kominfo atau kepolisian, tapi dia memberikan tetap pernyataan. Itu namanya tanpa hak. Bukan peruntukannya dia. Mentransmisikan berarti mengirim ya, dan atau membuat atau dapat diakses informasi elektronik. Kalau kita men-share melalui, kalau dimasukkan di HP kita sendiri tanpa di-share itu nggak ada masalah kan, mungkin dalam catatan kita, dalam note kita nggak ada masalah. Tapi begitu dimasukkan di dalam website atau dikirim melalui media sosial yang lain, itu adalah namanya menyampaikan hal-hal yang bermuatan penghinaan atau pencemaran nama baik, itu adalah dapat dituntut pidana. Ya, jadi pastikan kita terhadap siapapun, walaupun teman baik, jangan-jangan nanti kita saling olok-olok atau mengatakan seseorang, oh kamu orang mau gini, oh mamamu gini, oh papamu gini, oh bapakmu gini, tahu nanti dilihat sama bapaknya, dilaporkan ke polisi, kena. Jadi pastikan ya, kecil lah, kalau kita mau olok-olokan biasa, tapi yang baik-baik aja dalam ruangan, jangan menggunakan media sosial, karena betul-betul ini sangat-sangat berbahaya. Satu hal yang sangat positif, tapi sangat berbahaya. Ya. Lanjut. Nah, ini lagi perubahan yang ditambahkan dalam pasal 40 tadi, pasal 27, Undang-Undang ITE dengan penambahan ayat baru pada pasal 40 di mana pemerintah berhak menghapus dokumen elektronik yang terbukti menyebarkan informasi melanggar undang-undang, terutama yang terkait dengan pornografi, sara, terorisme, pencemaran nama baik, dan lainnya juga telah dilakukan. Jadi sebetulnya pemerintah itu nggak ingin serta-merta memasukkan masyarakat yang melanggar itu akan langsung proses hukum biar masyarakat itu bukan, tapi melindungi supaya apa? Mereka menghargai hak-hak seseorang. Dia menjalankan kewajibannya tanpa mengganggu hak orang lain. Tapi kenapa rata-rata orang itu menuntut haknya lupa dengan kewajibannya? Kan gitu ya? Iya. Itu. Jadi pastikan kita punya hak, tapi juga punya kewajiban. Lakukan kewajibannya dulu, haknya juga akan pasti datang. Gitu ya. Lanjut, Mas. Nah, perhatikan berita-berita hoax yang pernah bermunculan di sana. Ya, pastikan. Jadi kalau ada berita, saya katakan lagi, judulnya apa itu langsung kita ketik lagi, kita copy, kita ketik di mesin pencari Google, benarkah berita ini? Nanti akan ada ulasan dari Kominfo. Jadi Kementerian Kominfo Komunikasi dan Informatika akan memberikan sampul berita ini dikirim tanggal sekian dari sini, hasilnya tidak benar itu hoax. Jadi banyak, atau kita lihat hoax itu aja nanti akan muncul. Ada enggak di sana tanggal berapa? Jadi dibagi per hari, per jam, per bulan, per tahun ada semua. Lanjut. Jadi hoax ini yang paling berbahaya, yang paling menyesatkan. Nah, itu sampai ada tata cara laporan bagaimana. Ternyata itu juga hoax, seolah-olah itu benar ada polisi, karena ada logonya polisi. Ya, di atas ada logonya polisi. Dan polisi itu belum pernah mengeluarkan yang itu di media sosial secara umum kecuali di website resminya.
dan itu bisa langsung kita komunikasi dengan sana. Tapi kalau di media secara umum jarang sekali, kecuali dipublikasikan oleh media mainstream seperti Kompas, Detikcom dan sebagainya, dan itu pun atas pernyataan siapa dan siapa. Jadi ciri-ciri berita hoax tidak ditentukan, tidak ada di sana tuh hari, tanggal, jadi tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian, jam sekian, hari apa, itu pasti nggak ada. Itu ciri-ciri salah satu berita hoax itu pasti begitu. Tidak ada waktunya. Jadi waktu kapan, di mana nggak ada, cuma cukup. Oh, ada orang bunuh diri gini, tapi tidak boleh. Tapi kalau berita yang benar kan nanti pada hari Senin jam sekian di sini di jalan ini, kecamatan ini, kabupaten ini telah terjadi ini. Nah, itu berita resmi. Tapi kalau berita tidak pernah ada tanggal, jam, bulan, dan tanggal. Ya, biasanya kan kalau yang asli ada jurnalisnya ya Pak, penulisnya siapa? Betul, ya. Jadi kalau berita yang benar itu pasti ada jurnalisnya, kode jurnalisnya. Yang dapat dipertanggungjawabkan secara lanjut. Ya, masih berita hoax lanjut. Nah, ini pesan dari Pak Presiden. Ada juga ya contoh pelanggaran undang-undang ITE, menghina presiden. Presiden padahal presiden itu adalah termasuk simbol-simbol negara. Presiden, kemudian bendera, itu adalah simbol-simbol negara. Jangan serta-merta melolok beliau. Jangan seolah-olah semena-mena menghina bendera merah putih. Walaupun bendera merah putih kan benda biasa, nggak perlu ada pelapornya fungsi di dalam menangkap. Sama dengan melolok presiden. Itu otomatis di sana ada langsung polisi bisa melakukan penindakan secara umum. Hati-hati ya, jangan mengatakan presiden mana ini atau begini, karena undang-undangnya jelas begini. Mengolok presiden manapun itu bisa dituntut. Karena apa? Termasuk salah satu merusak nama baik seseorang, menjatuhkan orang bangsa. Ya, lanjut. Lanjut. Nah, jadi itu beberapa materi yang bisa kami sampaikan. Mungkin adik-adik bisa mengambil beberapa manfaat. Itu ada yang kurang jelas bisa interaktif itu kita. Ya Pak Bambang, terima kasih. Oke anak-anak, sekarang kita sudah masuk dalam sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya, kalian bisa menanyakan di kolom komentar melalui Zoom, atau juga yang buat kalian yang live streaming di YouTube, kalian juga bisa tanyakan di kolom komentar YouTube. Boleh ditanyakan lagi karena ada 5 pertanyaan menarik dan ada hadiahnya untuk kalian. Jadi silakan yang ingin bertanya, silakan tanya, nanti akan kita sampaikan ke Pak Bambang. Ya, silakan. Mungkin Pak Bambang sambil menunggu anak-anak bertanya, tadi kan saya sudah menyimak materi Pak Bambang yang menurut saya itu sudah cukup jelas dan sangat menarik Pak Bambang. Ini pertanyaan pribadi, saya boleh bergabung sambil memancing anak-anak supaya bertanya Pak Bambang. Gini Pak Bambang, tadi kan sempat membahas mengenai RUU tentang ITE ya Pak. Betul. Bahwa Indonesia sudah sangat cukup sigap, sangat cukup berani dan detail. Sampai tadi Pak Bambang juga bilang kalau ada alatnya, mendeteksi berapa sekian detik kita tuh bisa tahu kebenaran berita tersebut. Pak Bambang, ini kan rata-rata pendengar kita adalah siswa SMA. Apakah mereka, jika mereka menyalahgunakan media sosial mereka, apakah mereka juga bisa langsung kena pidana? Apalagi kan yang saya tahu ya Pak Bambang, saya mohon maaf. Untuk usia di bawah 17 tahun katanya masih bebas dari buku. Padahal kan untuk zaman sekarang kan, apalagi saya juga baca umur 16 tahun aja atau bahkan di bawah itu sudah pakai medsos Pak. Nah itu gimana Pak? Mungkin bagi menjelaskan. Baik kita, jadi yang dikatakan yang dikenakan oleh hukum kita itu adalah seluruh warga negara, setiap warga negara.
Sehingga umur berapapun itu akan dikenakan peradilan. Karena sekarang sudah ada undang-undang tentang peradilan anak di bawah umur. Ada. Makanya sekarang ya sudah ada namanya unit BPA, unit perlindungan perempuan dan anak. Terus kemudian ada undang-undang yang mengatur tentang peradilan anak. Dan penjara untuk anak-anak itu ada di Blitar sudah dibangun. Sudah mulai tahun 97 sudah ada tentang undang-undang tentang peradilan anak. Jadi dipastikan. Ya tapi untungnya ya sekarang ya. Nanti itu kembali lagi kepada keputusan Bapak Hakim, Bapak Ibu Hakim, ya Dewan Hakim yang ada di sana. Dan rata-rata kalau masih di bawah umur sekali itu karena dilihat nanti kalau ini di penjara, nanti kumpul sama orang-orang yang lebih dewasa, katakan kan harus kirim dulu ke penjara khusus anak-anak. Ya. Tapi kalau nanti sementara dikumpulkan di sini kumpul sama orang-orang yang dalam tanda kutip itu tidak patut dikumpuli oleh anak-anak, itu kan anak itu justru dapat sekolah kriminalitas secara umum kan gitu ya. Makanya rata-rata nanti itu dikembalikan ke orang tua, namun wajib lapor ke pengadilan, diawasi oleh kepolisian dan kejaksaan dan seterusnya. Jadi tetap setiap orang yang melakukan pelanggaran itu akan dikenakan sanksi sebagaimana dalam undang-undang ITE. Jadi ingat ya. Undang-undang kita itu berlaku universal, semuanya akan dikenakan kalau dia melanggar ketentuan yang ada. Berarti siapapun ya Pak ya, tanpa terkecuali. Betul, tanpa kecuali. Ya, baik. Bagaimana? Saya cek dulu Pak, mungkin ada yang sudah memberikan pertanyaan. Ya, Pak Bambang, ini ada pertanyaan dari Immanuel Dwi P dari kelas 11 IPS 2. Pertanyaannya banyak Pak, ini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 Pak. Iya, bagus. Ya, yang pertama Pak, ini mau dijawab langsung atau satu-satu dulu? Satu-satu aja. Satu-satu dulu ya Pak. Ya, pertanyaan pertama, apa yang dapat mencegah hal buruk yang dapat terjadi saat menggunakan media sosial? Apa yang dapat mencegah hal buruk yang dapat terjadi saat menggunakan media sosial? Mungkin apa ya Pak? Mungkin cara mencegahnya mungkin ya Pak intinya. Oh gitu ya. Ya, hal buruk saat menggunakan media sosial. Mungkin bisa itu dulu Pak. Oh ya, baik. Sebagai pelajar sekolah dan Bapak Ibu guru selalu mengajarkan hal-hal yang bagus, hal-hal yang baik. Jadi semua kalau kita menggunakan media sosial, sebetulnya media sosial itu adalah cuma sarananya saja, namanya aja media, kan sarana ya. Jadi kita tahu hal yang buruk yang mana, hal yang baik yang mana. Cuma kita pastikan bahwa hal yang buruk itu yang jelas dalam melanggar undang-undang. Jadi etika, sopan santun, kemudian menyerang seseorang. Karena kalau dulu itu menyerang seseorang itu mungkin dengan cara memukul dan sebagainya. Tapi menyerang seseorang melalui media massa dan mengolok atau menghina atau menjatuhkan nama seseorang itu juga suatu pelanggaran. Dan itu yang harus kita hindari. Hal-hal yang buruk apa? Kita itu boleh silakan lah buka media sosial apa saja boleh, tapi ingat jangan mudah men-share, jangan mudah men-share sebelum kita tahu persis isi dari konten itu apa. Jadi pastikan ya, jangan sampai kita mudah men-share kecuali hal-hal yang positif seperti mata pelajaran. Jadi kalau matematika jelas tuh, walaupun dikasih tahu 4 kali 4 sama dengan 25 orang-orang itu nggak akan percaya, dan itu tidak menyesalkan. Nggak mungkin anak-anak kecil itu akan percaya. Dan eranya, kenapa? Anak-anak itu kalau dikasih pelajaran 4 kali 4 sama dengan 12 gitu ya, kan? Itu masih nggak percaya. Tapi kalau konten yang negatif yang lain kok gampang sekali men-share. Jadi pastikan kita setiap melihat sesuatu, silakan Anda buka hal-hal apapun juga dalam media sosial itu, tapi pastikan kita harus tanya pada sumbernya yang paham masalah konten tersebut. Ya, jadi. Ya, Pak Bambang,
ada mungkin satu lagi ya Pak ya dari Immanuel, karena ternyata di bawahnya teman-temannya juga sudah mulai banyak pertanyaan ya, supaya adil. Yang kedua, apa yang seharusnya kita lakukan untuk meningkatkan fungsi media sosial di kehidupan sehari-hari? Apa yang seharusnya kita lakukan untuk meningkatkan fungsi media sosial di kehidupan sehari-hari? Apa yang harus kita lakukan dalam bermedia sosial untuk meningkatkan kehidupan sehari-hari, gitu ya. Jadi banyak hal dari sana, jadi mulai e-collect sosbud kam ya. Jadi aspek kita itu dalam kehidupan sehari-hari itu adalah e-collect sosbud kam, ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya. Jadi tentunya kalau adik-adik di sini sekarang ya, kebanyakan kan masih belajar dalam tahap belajar dan belajar, dan tentunya dalam menimba ilmu. Dalam menimba ilmu kita bisa majalah pendidikan yang ada di dalam media sosial. Kita bisa ambil, bisanya sangat banyak sekali kreasi-kreasi untuk berkarya, katakan bagaimana kita membuat cara belajar yang baik, bagaimana kita bercocok tanam yang baik, bagaimana kita berusaha saat kita sekolah mengupayakan supaya membuat perekonomian keluarga. Bisa itu ada. Jadi manfaatkan konten-konten yang ada itu dengan kita mempelajari itu dalam kehidupan sehari-hari dengan bermedia sosial. Karena apa? Dengan saling kita tukar pendapat masalah itu, pengetahuan yang ada, kita saling sharing, kita saling kirim. Contohnya apa? Kita buat di sana, mungkin orang tua punya usaha apa, kan di share di media sosial bisa. Ibuku, bapakku punya ini, barangkali mau, itu kan sangat bermanfaat. Ya, sangat bermanfaat. Aku punya buku pelajaran ini, ternyata ini bagus juga sebagai pendamping buku pelajaran matematika di sekolah. Saya punya buku ini, ternyata ini metode yang bagus untuk membantu pelajaran bahasa Inggris dan seterusnya. Itu di share, itu sangat berguna bagi sesamanya. Jadi kehidupan sehari-hari bermanfaat gitu. Ya, gitu kan. Oke, Immanuel cukup ya. Gantian teman-teman yang lain yang akan bertanya. Pak Bambang, ini ada pertanyaan dari live streaming di YouTube, Pak. Oh, siap. Ya. Ini ada pertanyaan dari Melisa, kelas 11 IPA 3. Melisa bertanya, Pak, apa ada tips untuk membantu berhasil menggunakan media sosial? Ada tips untuk membantu berhasil menggunakan media sosial. Apa? Apa ada tips? Apakah ada tips media sosial? Oh, tips media sosial. Ya. Ini. Jadi media sosial itu yang ada, kita selalu terbuka ya. Kita jangan sekali-sekali tertutup. Karena kita tetap belajar, belum pada konteks satu rumah tangga. Kita masih belajar, kita harus terbuka pada orang tua, kakak, adik. Karena kalau kita simpen ini benar. Karena apa? Pemikiran kita sendiri. Seolah-olah dan pastikan pemikiran orang yang banyak itu jauh, ada seminar, ada diskusi, itu kan untuk membahas sesuatu, menunjukkan faktor kebenarannya di mana, faktor kekurangannya di mana, sehingga akan tertuang. Segala sesuatu pasti ada plus dan minusnya. Banyak plusnya apa banyak minusnya? Kalau banyak minusnya jangan deh. Jadi selalu kita biasakan terbuka terhadap siapapun, khususnya pada orang tua dan bapak ibu guru. Karena sumber dari kebaikan itu pasti munculnya dari bapak ibu guru dan orang tua kita, serta kakak kita. Tidak mungkin bapak ibu guru akan menjerumuskan anak-anak didiknya untuk hal yang tidak bagus. Pasti. Okay? Ya. Itu ya, kangen saya. Ya, oke.
Ya Pak, ini ada pertanyaan lagi. Nah ini Pak, mungkin pertanyaan sebagian besar orang tua, bahkan juga anak-anak juga ya Pak, karena zaman era yang seperti ini, bahkan juga karena pandemi ya Pak, jadi mau tidak mau tidak bisa lepas dari gadget. Ada pertanyaan dari Jason Alexander. Bagaimana cara mengatasi kecanduan gadget Pak? Mungkin Bapak ada tipsnya, bagaimana cara mengatasi orang kecanduan gadget. Oke, Mas Jason, ya Kak Jason Alexander, bagaimana cara mengatasi orang kecanduan gadget? Sebetulnya banyak kegiatan kita ini yang masih muda, rata-rata yang masih muda itu senang berkelompok, berinteraksi dengan siapapun temannya. Selain gadget, kita pasti punya klub bola basket, klub futsal, klub bulu tangkis dan sebagainya. Satu-satunya jalan yang paling ampuh adalah untuk mengurangi kecanduan gadget itu adalah berolahraga. Karena olahraga sendiri satu, di samping menyehatkan tubuh, fisik kita otomatis akan menyehatkan pikiran kita dan menghilangkan segala sesuatu kepenatan dalam tubuh kita. Karena kita dengan menggunakan gadget ini, kita pasti akan penat baik pikiran kita, kemudian penglihatan kita, badan kita, sebagainya. Dengan berolahraga mungkin kita berteriak-teriak secara maksimal atau mengekspresikan diri dengan lompat-lompat mengatasi kecanduan gadget itu satu-satunya adalah dengan berolahraga atau sekali waktu berkumpul dengan teman-teman dengan janjian kita nanti kumpul dilarang membuka gadget selama sekian menit. Itu semacam ada perjanjian tidak tertulis. Itu kayak gitu. Kita itu, saya sendiri ya, juga punya grup ya, grup SMP, SMA. Nanti ingat kita kumpul dalam pertemuan itu, nanti 30 menit nggak boleh buka HP kecuali ngambil foto. Gitu. Jadi salah satunya kayak gitu. Memang kita kan orang tua harus dipaksa ya. Kalau udah dipaksa itu terpaksa, kalau udah terpaksa kan terbiasa. Ya memang yang maksa bisa memaksanya Pak, yang kita sendiri. Jadi itu ya, Pak Jason ya, oke? Ya, Pak ini sepertinya anak-anak sudah cukup mulai tertarik Pak. Jadi buat pertanyaan Pak. Ya ini pertanyaan lagi Pak dari Nathanael bertanya Pak, apakah FPN berbahaya bagi data pribadi kita? VPN. VPN Pak. Oh, VPN oke. Ya. Baik, Adik Nathanael. VPN itu sebetulnya adalah salah satu upaya atau satu aplikasi untuk menerobos satu blokiran pemerintah yang dalam tanda kutip pokoknya untuk memblokir konten-konten porno, konten radikal dan sebagainya. Dengan harapan itu otomatis akan berbahaya karena itu adalah konten-konten aplikasi yang tidak senada dengan aplikasi dengan software yang ada di dalam HP kita itu. Karena mereka akan menyimpang. Katakan ya, umpamanya mobil ini adalah mobil diesel. Mobil diesel menggunakan bahan solar. Ingin kepingin cepat, berusaha dikasih pertama. Ya memang suaranya merang-merang lebih kencang, tapi nggak ada keumatan di sana akan rusak. Otomatis VPN itu juga akan merusak kita. Makanya dijamin di sana begitu kita download dan install VPN itu pasti harus. Katakan aplikasi ini tidak aman bagi ponsel Anda, pasti katakan itu. Dan itu sangat berbahaya. Karena apa sih kita harus pakai VPN sekarang, gitu ya. Dan itu pun kita paling buka konten-konten yang ada yang itu sudah terkontrol oleh Kominfo. Jadi komunikasi dan informatika sudah menyeleksi semuanya bahwa konten-konten yang itu aman. Kalau yang dibuka dari VPN itu otomatis konten-konten kadang-kadang konten yang sudah terblokir dan itu tidak aman bagi masyarakat.
khususnya bagi anak-anak. Jadi itu ya, Nathaniel ya. Terus kemudian bagaimana masih ada pertanyaan? Dari Grace, dari YouTube. Ya, pertanyaan lagi Pak dari Grace. Grace, dalam hukum ITE, batasan seperti apa tentang upload foto dan status media sosial? Dalam hukum ITE, batasan seperti apa tentang upload dan status media sosial? Mungkin di hukum ITE itu ada nggak Pak aturan-aturannya untuk misalnya mengupload atau memposting sesuatu? Mungkin ada aturannya? Oh ya, betul. Oke, terima kasih. Jadi dalam undang-undang ini kita menyatakan kita boleh mengupload apa saja dengan syarat satu, jangan pernah mengupload akun pribadi seseorang. Jadi data pribadi orang lain. Kalau data kita sendiri silakan mau diupload. Anda yang kena risiko juga kita sendiri. Kemudian jangan pernah mengupload foto seseorang atau gambar seseorang yang dalam tanda kutip mendiskreditkan seseorang atau menghina orang tersebut. Ya. Terus kemudian jangan pernah membuat video tanpa sepengetahuan atau seizin orang yang diambil video itu. Karena apa? Itu kalau videonya bagus untuk membantu secara umum nggak apa-apa. Tapi kalau video itu akan menjelekkan orang lain atau mengatasnamakan orang lain, merugikan orang lain, itu akan mengandung resiko hukum secara baik. Kita silakan mengupload apa saja, foto-foto dimanapun apa, nggak apa-apa. Justru kalau mengupload satu foto pemandangan itu akan membantu usaha pemerintah dalam mensosialisasikan ini tempat wisata yang bagus. Itu malah menguntungkan. Yang penting jangan menyangkut pribadi seseorang atau satu instansi pemerintah atau instansi atau institusi atau kelompok atau golongan yang lain sehingga menimbulkan ketersinggungan gitu. Ya. Itu ya, Chris ya. Ya. Oke Pak, ada lagi dari Zoom Pak. Dari Zoom. Pertanyaan dari Rakel Silitonga, kelas 11 IPA 1. Mohon izin Pak, saya mau tanya. Dalam menggunakan WA, tentu kita harus mengisi nomor telepon. Lalu apabila kita mendapatkan pesan, bahkan telepon dari orang yang tidak kita kenal melalui WA, hal apa yang bisa kita lakukan sebagai solusinya agar kita tetap nyaman dan aman dalam bermedsos? Ya. Jadi mungkin ada orang-orang iseng Pak telepon. Betul ya. Bagaimana caranya? Baik, adik Rafael Silitonga dalam Rangkel. Oh, Rakel. Ya, Rakel Silitonga. Dalam ber-WA kita menggunakan nomor telepon dan ada orang yang iseng. Ya. Yang jelas, yang pertama kan kita kalau mau daripada jengkel terlalu lama, pertama nomor telepon itu langsung kita blokir kan ada dalam isinya dalam pengaturan, setelah itu langsung kita blokir ya. Kedua, segera laporkan utamanya ke vendor. Vendor dalam hal ini adalah mungkin kalau kita punya Telkomsel atau IM3 atau yang bisa itu laporkan ke outlet-outlet yang terdekat biar mereka tahu bahwa nomor ini asli atau enggak kan gitu. Karena rata-rata mereka itu beli kalau dulu itu beli bekas nomor-nomor bekas itu akhirnya pinjam seseorang, pinjam KTP seseorang dan pinjam sebentar gitu. Akhirnya pakai telepon pakai melakukan penipuan. Tapi yang jelas kalau ada yang nomor tidak kita kenal, coba kita kalau telepon kita terima aja, kalau sudah baik ya kita respon baik. Tapi kalau kita nggak baik kita langsung kita blokir itu saja. Kalau WA lebih baik nggak usah ditanggapi. Karena apa? Kita begitu merespon, apalagi kita merespon secara emosi, kita bisa terjebak. Yang emosi pasti terjebak.
lebih baik kita diamin aja, kita lihat mereka nanti terus WA berapa kali ya sudahlah, terima kasih deh, gitu aja, nggak apa-apa. Dan jangan pernah diolok-olok lewat HP itu, karena ada orang yang terpancing begitu merasa jaya, kamu tuh kata-katakan yang tidak, akhirnya dia balik, dia yang jelas tahu kita. Ya. Nanti kita dilaporkan, kita yang konyol. Ya. Jangan pernah terpancing, tanggapi secara dingin, secara bijak, makanya itu namanya bijak bermedia sosial. Jangan mudah terpancing, jangan mudah terprovokasi. Karena apa? Sangat mudah sekali kita terprovokasi atau terfitnah melalui media sosial. Karena apa? Nanti kalau udah terjerumus baru kita, aduh iya ya. Karena apa? Saya emosi. Kan makanya usahakan jangan pernah emosi, karena orang emosi itu tidak punya pola pikir yang maksimal gitu loh, secara logika. Ya Pak. Ada lagi? Ya, mungkin sudah cukup Pak Bambang, sudah cukup ya anak-anak karena terbatas dengan waktu. Jadi Bu Anita mengucapkan banyak terima kasih untuk kalian yang sudah bertanya melalui live streaming YouTube dan live streaming dari Zoom. Nantinya untuk hadiahnya 5 pertanyaan terbaik nanti akan dipilih oleh panitia. Nanti kalian bisa ngambil di wali kelas masing-masing. Oke. Pak Bambang, terima kasih. Mungkin ada 1-2 kata pesan untuk anak-anak Pak sebelum kita mengakhiri pertemuan kita hari ini. Baik, jadi anak-anak semuanya, kami dari kepolisian Aibtu Bambang Iwono atas nama Polres Sidoarjo, mungkin ada salah-salah kata atau penyampaian yang namanya manusia itu salah dan benar berdampingan. Kiranya kalau ada keliru, tolong disampaikan langsung ke saya, jangan melalui media sosial yang lain. Nah, gitu ya. Lagi-lagi Pak menyampaikan dengan media sosial, mungkin sampaikan ke saya, nomor telepon saya ada juga, nanti saya berikan juga Bu Nita. Karena apa? Namanya manusia itu tidak luput dari salah. Jadi kalau ada kurang-lebihnya, kami secara pribadi maupun secara keingatan mohon maaf. Tolong ada sesuatu sampaikan kepada ahlinya. Katakan kalau di sekolah ada Bu Nita, ada Bu Ika, dan semuanya. Kalau di rumah sampaikan kepada orang tua. Jangan pernah tertutup kita kalau melihat sesuatu konten dalam media sosial. Karena dari kebanyakan yang terjerumus ikut dalam aliran sesat dan radikal hingga jadi terorisme itu mereka yang tertutup tidak pernah terbuka terhadap siapapun. Ya, tetap bijak menggunakan sosial, sukses selalu. Selamat siang. Ya, terima kasih Pak Bambang atas waktunya, terima kasih atas segala ilmu pengetahuannya yang luar biasa, sangat bermanfaat terutama untuk anak-anak tentunya, dapat untuk sekolah. Terima kasih Pak Bambang. Terima kasih. Ya, anak-anak, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Bambang, gadget atau media sosial itu ibaratnya dunia ada dalam genggaman kita. Tadi poin penting yang buat kita dapatkan dari Pak Bambang, saring dulu baru kita sharing. Karena setiap poin ataupun setiap tindakan kita, meskipun itu hanya melalui medsos, ternyata itu juga punya dampak yang sangat luar biasa, baik dari diri sendiri sampai di orang lain. Bahkan Indonesia sendiri merupakan salah satu negara yang tidak buta terhadap hukum, apalagi ITE ya Pak ya. Jadi semuanya apapun tindakan kamu melalui media sosial itu berdampak sangat besar. Jadi saring dulu baru sharing. Ya, terima kasih anak-anak atas waktunya. Kalian sudah meluangkan waktu untuk menonton live streaming kita pada hari ini. Diambil positifnya, dibuang negatifnya, dan tentunya pesan dari webinar ini berharap kalian selalu bijak dalam media sosial. Sekali lagi, wanita pesan, nantinya ada beberapa tugas dari Bapak Ibu Guru yang harus kalian selesaikan. Jadi dimohon untuk kalian bisa mengumpulkan tepat waktu dengan media yang sudah disediakan dengan baik. Untuk 5 pertanyaan terbaik hadiahnya akan dititipkan di wali kelas. Nanti wali kelas akan menginfokan pada kalian. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Bambang atas waktunya. Terima kasih anak-anak dan selamat siang. Dadah.